lo bodoh banget sih, ngerjain tugas gitu aja nggak selesai-selesai. Terus lo juga bilang, lo nggak boleh cengeng, masa baru digituin aja udah nangis. Tapi pas lo ngomong sama temen, udah jangan terlalu keras sama diri sendiri, lo udah ngusahain yang terbaik kok. It's okay not to be okay. Nah, lo pernah nggak ngalamin hal itu? Well, kalau misalnya lo pernah mengalami hal itu, kayak lo banyak banget ngomong negatif sama diri lo sendiri, tapi kayak ketika ke orang lain mungkin, well, lo cukup positif, dan mungkin temen lo juga ngegituin lo gitu, cuman lo ngerasa kayak, kok gue kayak gak bisa berdamai gitu sama diri gue sendiri. Nah, mungkin lo butuh yang namanya self compassion. Jadi yang gua rasa ya, sebenarnya sekarang itu banyak orang yang kayak lupa gitu buat melakukan self compassion. Self compassion itu apa? Self compassion itu adalah ketika kita secara umum ya definisinya ada, memang bisa lo baca. Cuman yang jelas kalau menurut gue self compassion itu adalah ketika kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika kita care sama diri kita sendiri, ketika kita memperlakukan diri kita dengan baik gitu. Dan itu gue rasa banyak banget orang yang membutuhkan ini. Kenapa? Karena menurut gue kadang orang tuh suka lupa untuk memperlakukan dirinya seperti dia memperlakukan orang yang dia sayangi. Jadinya kayak kita tuh ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami sebuah musibah, ketika mengalami sebuah bencana, kadang ketika ke orang mungkin kita jadi baik gitu. Kita kayak oke, nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika ke diri kita sendiri, mungkin beberapa dari lo mengalaminya, that's why lo masuk kelas online ini. Bisa jadi mungkin dari lo, ya ketika lo mau tidur, ketika lo melakukan aktivitas, kadang ya overthinking muncul, kayak kenapa ya gue gagal gitu, kenapa ya gue kayak gini, kenapa gue bodoh banget, kenapa fisik gue kurang ganteng, kenapa gue kurang tinggi, dan lain sebagainya. Intinya lebih fokus ke negatif dibandingkan yang positif gitu. Oke, jadi ada 3 elemen dari self compassion yang mungkin perlu lo tahu gitu. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah bersikap baik kepada diri sendiri, semua orang merasakannya, sama mengamati emosi negatif. Nah, ini gue bakal bahas poin yang pertama, yaitu ketika kita bersikap baik sama diri sendiri. Nah, coba teman-teman evaluasi nih, kira-kira dari lo sendiri itu lo suka bersikap baik nggak sih sama diri lo sendiri? Kayak misalnya ketika lo merasakan keberhasilan, lo mulai tuh menselebrasi dengan lo makan, atau dengan lo tidur, dengan lo self care, dengan lo skincarean atau apapun itu. Intinya elemen yang pertama adalah bersikap baik dengan diri sendiri. Nah, lawannya bersikap baik dengan diri sendiri adalah menghakimi diri sendiri. Jadi kayak ketika lo mengalami kegagalan, ketika lo mengalami apapun, kayak lo cenderung ngejudge diri lo sendiri bahwa oke, gue orang yang gagal. Dan bahkan itu juga bisa lebih lanjut lagi, lo bisa bikin diri lo jadi nggak berkembang gitu. Well, and that's why juga kita buat 1% kan. Itulah kenapa 1% juga namanya 1%. Karena kita ngerasa bahwa ya kalau lo berusaha, sebenarnya semua orang bisa berkembang. Dan kita percaya bahwa perubahan yang baik itu sebenarnya nggak perlu besar-besar. Nggak apa-apa, dikit-dikit aja, at least 1% setiap harinya. Nah, gue pengen lo coba mengevaluasi diri lo, apakah lo udah berpikir kayak gitu apa belum? Karena gini, banyak banget orang yang mereka bahkan ngerasa bahwa udah menghakimi diri mereka sendiri bahwa mereka gak bisa berkembang, dan mereka ngerasa bahwa mereka nggak akan bisa berkembang lebih lanjut. Kayak ya udahlah. Contohnya mungkin lo mau belajar sesuatu atau lo mau mengejar suatu mimpi. Misal lo pengen masuk ke jurusan tertentu, misal lo pengen kerja di pekerjaan tertentu, ya misal lo pengen jadi cita-cita jadi seorang YouTuber. Ketika lo bercita-cita, coba lo pikirkan lagi, sebenarnya lo sedang menghakimi diri lo sendiri nggak sih bahwa lo nggak bisa untuk mencapai cita-cita itu? Karena ketika lo menghakimi diri lo sendiri, ya lo akhirnya membatasi diri lo belum bisa berdamai dengan diri lo sendiri, dan ya jadinya lo bakal sulit berkembang. Kenapa? Karena dari mindset lo sendiri, lo menganggap bahwa ya diri lo gak bakal bisa gitu untuk mencapai ke titik itu. Nah, that's why elemen pertama dari self compassion adalah lo memperlakukan diri lo dengan baik gitu. Nah, elemen yang kedua adalah mungkin gue bisa bilangnya ya ketika teman-teman ngerasa bahwa well, ketika hidup gue buruk gitu, ketika bencana terjadi kepada gue, ketika wah gue ngerasain berbagai hal di dunia ini, itu sebenarnya ya ini hanya terjadi pada gue doang gitu, ini unik pada gue doang, ini nasib buruk gitu, ini adalah kutukan Tuhan terhadap gue. Dan itu gue sering banget ngeliat hal itu di klien-klien gue ketika mentoring. Dan well, ketika lo kayak gitu, ketika ya
lo ada di elemen yang kedua ini, di elemen kedua self compassion, di mana lo menganggap bahwa hal yang lo alami itu adalah sebuah kutukan, hal yang lo alami adalah well ini unik buat diri gue sendiri dan ini negatif gitu. Itu bakalan bikin lo ngerasa kayak terisolasi aja gitu, dan lo jadinya nggak menerima takdir dengan baik, nggak menerima takdir dengan baik, as in kayak apapun yang terjadi ke lo, akhirnya lo jadi ngerasa kayak wah ini negatif banget gitu. Kalau dari filsafat ini sebenarnya berkaitan banget sama istilah amor fati. Nah, amor fati adalah istilah di mana ya sebenarnya orang itu, ini juga salah satu nilai yang gue pegang sih, nilai di mana ya apapun yang terjadi lo bakalan menerima hal itu gitu. Dan ini sebenarnya hampir sama kayak semua konsep agama. Kayak ya ketika lo diberikan sesuatu, ya lo percaya bahwa itu tuh hal yang terbaik buat lo gitu. Dan itu memang bagus gitu, seperti itu. Cuman ada, atau mungkin lo mengalaminya, lo merasa bahwa ya sebenarnya ketika lo mengalami hal buruk itu adalah ya nasib buruk lo gitu. Dan ya ini balik lagi ya, berhubungan sama nomor 1, ini bakalan bikin lo susah berkembang. Kenapa? Karena dengan lo ngerasa bahwa lo itu mengalami takdir buruk, dengan lo ngerasa bahwa ya ini adalah nasib buruk yang terjadi ke lo jadinya nggak punya kuasa untuk mengubah sebenarnya diri lo tuh mau kemana. Jadi yang baik adalah, yang disarankan memang adalah ketika lo menganggap bahwa oke, meskipun hal buruk terjadi ke gue, well semua orang juga ngerasainnya kok, dan ini adalah hal yang wajar, dan ini adalah hal yang bisa kok lo lalui. Dan ya memang dengan lo beratus-ratus orang berkumpul di kelas online ini, well sebenarnya itu menunjukkan sesuatu kan, menunjukkan bahwa ya masalah ini bukan cuman lo yang mengalami, tapi banyak juga orang di luar sana, dan lo sedang nonton ini bareng-bareng kan sama perseners lain, yang mana itu sebenarnya masalah yang wajar dan dialami oleh semua orang. Itu elemen kedua dari self compassion. Nah, jadi elemen yang ketiga adalah ketika lo terlarut sama emosi dan ketika lo mencoba melawan emosi yang lo alami. Banyak banget ya pengalaman dimana ya gue ngelihat banyak lah orang yang ketika mengalami emosi negatif menganggap bahwa emosi negatif itu buruk, emosi negatif itu kayak wah harus berpikir positif terus menerus. Tapi well enggak gitu. Kalau kita ngelihat sejarahnya atau kita ngelihat sainsnya, kenapa sih orang bisa ngerasain emosi negatif gitu? Well ya kalau orang ngerasain emosi dari mana sih? Ya dari otak. Dari otak bagian mana? Bagian mostly amigdala gitu. Nah si amigdala itu akan merespons situasi, akan merespons hal yang terjadi pada kita. Ya anggap aja lo digampar sama orang, ya otomatis lo marah kan gitu. Atau lo kayak diputusin sama pacar, ya otomatis mungkin lo bakal sedih. Dan marah, sedih, itu tuh ada fungsinya. Kalau misalnya ya bayangin orang nggak bisa marah, nggak bisa sedih gitu. Ya justru orang yang nggak bisa sedih, nggak bisa marah, nggak bisa merasa bersalah, itu adalah orang yang mungkin nggak normal bisa jadi dibilang. Tapi ketika lo merasakan emosi negatif, kayak misalnya marah, sedih, itu normal. Dan itu berasal dari otak lo. Ketika otak lo ngerespons si situasi yang lo alami gitu. Kayak misalnya ya, lo gagal SBMPTN, lo gagal wawancara kerja, lo tiba-tiba harus dipecat karena misal pandemi corona gitu. Well, ya itu adalah hal yang wajar untuk lo sedihkan, hal yang wajar untuk lo marah, hal yang wajar untuk lo kesel. That's why, please terimalah emosi dan amati emosi yang lo alami sebagai sesuatu yang wajar gitu. Karena ketika lo mencoba terlarut dalam emosi, maksudnya adalah lo coba wah ngelawan gitu, harus positif, memang mungkin bakal positif di saat itu. Tapi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, ketika lo kabur atau terlarut dengan dalam emosi gitu kan, ya emosi itu bakalan terus bikin diri lo jadinya jatuh ke lubang yang sangat dalam gitu. Jadi ketika lo mengalami emosi negatif, please coba amati aja emosi yang lo alami. Ini adalah elemen ketiga dari self compassion. Kenapa harus diamati? Karena emosi itu kan otomatis ya, dari amigdala kita. Ketika ada stimulus, kita digampar, ada respons dari kita marah. Marah itu wajar. Marah itu wajar. Sedih itu wajar. Dan yang harus kita lakukan adalah apa? Ya kalau marah, ya jangan jadi mukul orang dong. Tapi jadinya ngapain? Amati diri kita. Kenapa sih kita ngerasa marah? Karena mungkin aja kita ngerasa marah karena kita insecure. Ya mungkin aja kan orang misal bilang, Evan gendut nih, Evan jelek nih. Kalau misalnya gue udah bisa menerima diri gue sendiri, berdamai dengan diri gue sendiri, gue dibilang jelek juga, oh yaudah emang gue jelek juga gitu. It's okay. Tapi gue karismatik in a way
mana. Misal gue bisa ngejawab kayak gitu ketika gue udah berdamai sama diri sendiri. Tapi ketika teman-teman ngerasa tersinggung karena perkataan orang, ngerasa kayak rendah diri karena perkataan orang, mungkin teman-teman bisa coba evaluasi diri. Jangan-jangan memang selama ini terlarut dalam emosi itu, kayak kalau marah ya marah, kalau ini ya ini. It's okay sebenarnya marah, tapi yang teman-teman harus lakukan adalah mengamati diri teman-teman, menganggap bahwa diri lo adalah orang yang lo sayangi gitu. Jadi kayak anggap aja diri lo ini, oke, dia marah. Kenapa nih gue marah? Kenapa nih gue sedih? Gitu. Karena jangan-jangan lo marah, lo sedih bukan karena orang lain perkataannya kasar apa gimana, tapi karena lo belum bisa berdamai dengan diri lo sendiri, dan lo belum mengamini si self compassion ini, si 3 elemen tadi. 3 elemen self compassion adalah, pertama, bersikap baik pada diri sendiri ya. Lawannya adalah menghakimi diri sendiri. Yang kedua adalah ingat, bisa jadi banyak orang yang ngerasain masalah lo juga, lo nggak sendiri. Semua orang merasakannya, ini bukan nasib buruk kepada lo, dan percaya bahwa lo bisa berkembang. Itu yang kedua. Nah, dan elemen yang ketiga adalah lo bisa, ketika lo mengalami emosi negatif, lo mengamatinya, dan pada akhirnya lo menerima emosi negatif itu sebagai bagian dari diri lo, sebagai, ya, lo berdamailah dengan emosi itu, instead of lo terlarut di dalamnya, atau lo melawan emosi lo, atau coba kabur dari emosi. Itu 3 elemen dari self compassion. Nah sekarang, jadi gue pengen lo duduk di tempat yang nyaman, gue pengen lo kayak, ya kalau misalnya lo ngerasa awkward, misal lo lagi nonton ini di ruang keluarga, lo pindah dulu ke kamar lo, dan kayak lo sendirian dulu, dengan tenang kita latihan self compassion. Oke, kalau misalnya lo udah duduk di kamar lo yang sendirian, atau di tempat yang nyaman dimanapun itu, sekarang gue pengen lo coba untuk kayak letakkan kedua tangan lo di masing-masing sini, di masing-masing dada lo. Sorry kalau misalnya ini agak ini ada mic ya. Jadi coba letakkan kedua tangan lo di sini. Sekarang coba lo bilang sama diri lo sendiri, seakan-akan diri lo ini adalah, ya, orang yang lo sayang. Karena balik lagi ya, kadang kita memperlakukan diri kita sendiri itu negatif banget dibandingkan kita memperlakukan, ya, orang yang kita sayang, entah itu orang tua kita, pacar, atau siapapun. Sekarang kita coba mengapresiasi, kita coba untuk menghargai, kita coba untuk melakukan self compassion ke diri kita. Dan sekarang coba lo bilang ke diri lo sendiri, oke, ini adalah momen yang mungkin sulit buat gue sekarang alami. Ini adalah momen yang mungkin, ya, kayak berat lah dialami, tapi percayalah bahwa sebenarnya yang gue alami ini adalah hal yang wajar. Kesedihan adalah hal yang wajar, marah, emosi negatif adalah hal yang wajar. Semua hal yang kita alami adalah hal yang wajar. Dan itu nggak apa-apa untuk mengalami hal-hal negatif seperti itu. Dan percayalah bahwa nanti sebenarnya, ya, gue akan bisa melalui ini gitu. Dan sekiranya mungkin gue lupa, gue harus selalu mengingatkan diri gue untuk bersikap baik sama diri gue sendiri. Gitu sih. Jadi coba katakan itu berulang-ulang, ya, bahwa sebenarnya masalah yang lo alami itu, ya, adalah masalah yang bisa jadi dialami oleh banyak orang. Ya, ini bukan nasib buruk yang mungkin dialami oleh lo aja, dan ini juga bukanlah hal yang nggak bisa lo lalui. Lo udah ada di sini dan lo masih hidup, men, gitu. Dan beruntungnya memang, dan bagusnya juga, gue mau mengapresiasi lo sih untuk lo udah ikut kelas ini. Itu juga adalah satu hal yang menurut gue sebuah pencapaian besar sih. Karena mungkin apa ya, dengan lo sadar bahwa lo punya masalah, dengan lo sadar bahwa oke, gue butuh nih nonton kelas online ini, berarti ya sebenarnya lo udah one step ahead gitu, menuju diri lo yang lebih baik gitu, menuju nanti lo yang bisa hidup seutuhnya gitu sih.